Momentum yang seperti ini atau kejadian seperti ini, ada sebuah bola menggelinding, mendadak saya kasih tendangan dengan F sebesar mungkin 20 Newton, waktu sentuhnya cuma 1 detik gitu. Nah, bolanya tentu akan bertambah cepat, ininya tetap 2 kilo ya. Terus V-nya pasti lebih besar dari 10. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini rumusnya ini 1, 2, 3. Karena nggak ada fisika yang lain yang bisa menghitung. Kalau tidak ada momentum yang ini, nggak bisa hitung, nggak bisa hitung. Belum ada yang bisa menghitung. Nggak bisa pakai yang F sama MA, nggak bisa gitu. Jadi muncullah yang pelajaran momentum ini. Oke, kalau kita lihat di sini, F kali delta T-nya ini sudah ketahuan. 20 kali 1 berarti 20. Jadi nilai yang ini 20 ini akan menjadi nilai untuk ini di sini yang mengakibatkan terjadi perubahan momentum. Jadi nanti 20 yang ini merupakan perubahan momentum. F kali ini akan mengakibatkan perubahan momentum. Ya, perubahan momentum sebesar atau kita tulis begini, karena masanya 2 kilo, V2 nya, ini V1 nya sudah ada 10, ya tinggal temuin 10, berarti V2 nya adalah 20. Jadi kalau saya tendang dengan kondisi seperti ini, sebuah bola sedang menggelinding, ya saya nggak boleh ngomong menggelinding ya. Saya anggap ini translasi bergeser begitu. Saya tendang lagi dengan sebuah F, waktu sentuhnya adalah 1 detik. Tentu bola ini akan bertambah cepat. Berapa tambahnya? Berarti ini. Sebuah gaya ditendang ke sini. Nah, harus ada satu satuan lagi, yaitu satu waktu. Berapa lama dia bersentuhan? Satu waktu. Karena ini 20 dan 10 berarti ada gaya yang 20 Newton per detik. 20 Newton detik. 20 Newton detik diberikan ke sebuah benda yang sedang berjalan dengan ini yang masanya begini. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadi perubahan kecepatan. Udah. Kalau ada perubahan kecepatan, ada massa berarti perubahan momentum. Udah. Ya kan seperti itu. Nah, ini yang paling gampang. Nah, ini dasarnya satu. Setelah selesai, ya baru kita lanjut ke tabrakan 2 benda. Ya, ngantuk terus. Nah, dalam pelajaran menabrak benda 2 benda, seperti bola biliar. Seperti bola biliar. Di buku diberikan soal yang seperti ini. Nah, ini kita harus membiasakan diri nih. Jadi ini saya mau tabrak ke sini gitu. Di buku biar satuannya nampak ya. Oke, 1,2. Ini satu koma 2 meter per sekon. Ini diam, ditabrakkan. Setelah tabrakan, bola 1, bola 2. Setelah tabrak, ternyata bolanya ini yang 2 lari ke sini, bola 1 lari ke sini. Bola 1.
Ini boleh juga. Masing-masing memiliki apa nih? Setelah bola yang menunduk disimpangkan sedemikian hingga kecepatan memiliki komponen. Wah, ini saya paling benci ini. Ini enggak manusiawi gitu lah, terus aja. Dia cuma ngomong sebuah bola biliar bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per sekon dengan arah Y plus. Y plus berarti ke atas. Y plus ya, Y plus berarti ke atas geraknya. Menumbuk sebuah bola identik berarti masanya sama, ya, masanya sama, identik. Yang mula diam. Oke, berarti ini diam. Bola 2 yang masuk. Bola yang menumbuk disimpangkan sedemikian hingga kecepatannya memiliki komponen 0,8 di Y plus. Jadi sini ada bola ini menjadi ada kecepatan 0,8 terus komponen 0,6 X plus. Aneh saya. Ini saya nggak bisa. Bola menumbuk disimpangkan hingga kecepatannya memberi komponen. Maksudnya itu apa ya? Bola yang menumbuk disimpangkan. Oh, bola yang menumbuk. Oke. Bola yang menumbuk berarti bukan ini ya. Sehingga bola yang menumbuk memiliki kecepatan 0,8 ke Y. Jadi ini gambar kedua aja ya, ini gambar 1, gambar 2. Boleh numbuk punya ya ini ya, dia punya kecepatan di sini 0,8. Terus komponen X positifnya adalah 0,6. Nah. Oke. Ditanya, berapa kecepatan akhir dan kelajuan akhir dari bola yang ditumbuk? Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan ini? Oke, ditanya. Awalnya yang satu itu ini, kecepatannya seperti itu. Nah, ini harus biasakan diri. Sebetulnya ini mudah. Artinya begini, ini akan berlaku hukum kekekalan momentum. Ini berarti momentumnya 0. Ini ada momentumnya berarti kan. Berarti momentum yang awal ini momentumnya P-nya berapa? M dikali 1,2. Gitu ya. Ya. Oke. Momentumnya itu berarti momentum awal. Oke. Saya tidak akan ngomong secara fisika, saya ngomong secara awal dulu. Oke. Sekarang berarti di sini pasti punya komponennya, berarti nanti di sini ada, saya nggak tahu ini ada berapa, berarti ini saya nggak tahu ini V2Y, V2X, gitu lah kira-kira ya. Kalau ini kan artinya, baik, oke, kan? Kita punya lihat momentum asalnya adalah 1,2. 1,2 V1Y gitu lah ya. Asalnya ini ditumbuk dari sini. Tumbuk, ini yang tadi, nah akhirnya terpisah menjadi ini lari ke sini. Ini lari ke sini yang kedua.
Karena ini adalah vektor, nah kamu harus hitung yang ini V1 Y aksen gitu, setelah tumbuh ya. Ini saya kasih aksen aja, setelah tumbuh V1X aksen. Artinya nanti akan kita bikin momentum awal sebelum tumbuh akan sama dengan P akhir setelah tumbuh. Oke, ini biasanya tidak terbiasa untuk anak-anak yang baru ya, anak-anak kelas 1 gitu. Nah, karena dia pakai konsep seperti ini, ya udah kita ikuti ada yang namanya VY, VX. Sebetulnya kecepatannya berarti gini gitu loh ya. Nah, ini namanya V aksen 1. Yaitu apa? Namanya apa nih? Resultan dari kedua gaya. Kalau kamu itu pasti tahu lah ya. Ini pasti 1 meter per secondnya. Dengan arah ini ya. Oke, tapi kita tidak ngomong itu, kita ngomong sesuai fisika saja dulu. Tapi saya tidak terlalu ini ya. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan dengan, maksudnya gini loh ya, mengapa kita harus pakai VY/VX? Karena yang ditanya nanti adalah ininya berapa gitu. Yang ditanya itu V2X-nya berapa. Kalau kamu tahu ini, berarti ini adalah V1. Ini kita tahu ini 0,1 meter. Kan apa Pythagoras ya? Nah, kita mau carinya ini. Kalau kamu pakai ini 1, kamu nggak bisa ketemu ini gitu. Nggak bisa. Jadi selalu di jalan adalah kamu harus bikin dalam Y, nanti kita ketemu Y-nya. Karena nanti Y-nya sama ini kan nanti kan. X-nya kalau saya sederhanakan gambarnya, di sini adalah 1,2. Terus terpencar menjadi bola di mana yang satu 0,8, yang kedua ini ditanya. Oke ya? Kalau kita tidak 0,8 ya, 0,8. Kalau misalnya kita ngomong secara paham gitu ya, kamu kan lihat bahwa ini kan resultan ya, ke atas kan 1,2 ya, kalau ini 0,8 ini 0,4 ya. Terus dia nggak ada di sininya kan, terus di sini ada yang namanya berapa nih? 0,6. Sininya kan nggak ada ya, sini kan 0 kan. VX-nya kan 0 kan? Pernah? Berarti resultat ini harus tentu ini 0,6 kan? Karena ini negatif, ini positif. Sudah selesai gitu. Sudah selesai sebetulnya. Jadi kalau mau cari ininya berapa, selanjutnya kan kita tahu ya, ini kan 1 ya. 1. Nah, dari sini kamu bisa cari lah ini berapa. Ditambah ya. Berapa ini? Hah? Berapa? Boleh bantu cari? Kita lihat ini benar tidak gitu loh. Jadi saya tidak ngomong secara fisikanya, saya ngomong secara awam dulu, secara manusia. Karena M-nya sama ya, jadi nggak dapat nanti M-nya kan dicoret semua gitu, ya. Ini untuk M yang sama ya, karena M-nya sama ya. Nanti, itu berapa nih? Sini tulisnya 0,72 bos. Coba boleh kan? Kayak gitu. Gitu kan. Jadi apa ya? Iya. Kok dia kan salah kan? Dia kuadrat loh, 0,36 tambah 0,16 berapa?
2 tak? Oh iya. Pantas lah lo, kok bisa salah gitu lo pikirnya. Aduh. Lo ngerti nggak saya ngomong apa kalau gini? Karena masanya sama ya, karena masanya sama, sebetulnya ya, karena masanya sama. Nanti saya tunjukin, kenapa sih masanya bisa dicolek. Yuk. Nah, dengan cara seperti ini sebetulnya ini sudah selesai. Kalau di buku kan dibikin IJ gitu ya, supaya kamu bisa paham kan. Makanya kalau ada buku kan lebih enak, visualisasi lebih bagus gitu. Saya sendiri aja nggak baca bukunya gitu. Karena masanya sama berarti nanti kalau saya pakai ini itu beres gitu. Hasilnya betul kan? Ini. Bisa ngomong secara manusianya, makanya saya ngomong tidak mau ngomong secara fisikanya. Karena fisika tuh sering orang ngomong susah. Sebenarnya ini hanya untuk orang-orang yang secara fisika supaya bisa menjelaskan, orang membaca bisa jelas sesama orang fisika. Ini ya. Sesama orang fisika. Karena lihat kalau fisika kompleks kamu harus pakai gini lah. Banyak sekali kan gaya-gaya yang terjadi kan. Nah, mengapa di sini bisa seperti ini? Nah, ini saya lanjutkan ya. Ini dari gambar ya. Dari gambar ya. Nah, gitu. Yang pertama, sebelum tumbuh yang ini berarti asalnya dari sini ya. Berarti kan apa? M dikali 1,2. Kalau mau ngomong 1,2 saya bikin yang saya nggak boleh ngomong 1,2 karena dia Y punya gitu. Saya tulis awalnya M kali V1Y. Nah, ini karena dia X-nya tak ada kan. Harusnya saya gini ya, harusnya saya tulis gini ya. Ini. Ya kalau ini saya nggak boleh ngomong tambah bola nih. Kalau Y itu diangkat sebagai V1 IJ ya, J. Ditambah ini serta vektor ya, dia tulis dengan vektor V1I. Kita sebut. Nah, dengan M, nah ini berapa? V1J yang atas ya, 1,2. Ini berapa? 0 kan? Nah, setelah tumbukan terjadi dua benda. Yang pertama benda yang ini, coba kita lihat bendanya ini kan momentumnya digabung kan. Momentum sebelumnya sudah harus sama. Sebelum kan berarti ini ya, setelah itu terpisah dari dua ya. Berarti momentum ini tambah momentum ini kan. Ya. Secara fisika ya sekarang ya. Ini mudah, seperti mudah. Dulu saya tidak bisa karena masih belum ngerti intinya gara-gara inilah gitu, agak susah ngertinya. Nah, yang di sini berarti ini apa kita tulisnya? Berarti massa, karena massanya sama ya. Massanya kan sama ya, jadi satu M aja ya. Sebentar kan turun ini M1, ini M2 dikali sebuah kecepatan. Jadi kecepatan ini dalam bentuk vektor. Jadi saya tulislah V2J tambah V2I tambah M1 kali V1 aksen ya, ini harus aksen ya. J harusnya bukan I dulu ya baru J. Nggak apa-apa, saya terbalik saja nggak apa-apa ya. Harusnya IJ. Oke ya, V aksen 1I tambah V1 aksen J. Itu artinya ini vektornya ya. Nah, ini yang kita nggak tahu nih. Saya tukar ya, saya tukar. Nah, ini berapa?
yang I-nya 0,6 ya, positif ya. Karena dia ke sini kita nggak positif. Oke, ke kanan. Terus ininya 0,8. Karena ininya sama, M1, M2 dan ini M1 nya sama, berarti kita tulis M. Sebetulnya saya nggak boleh ganti ke angka dulu, ngerti nggak sih? Ya, saya nggak boleh ganti ke angka dulu. Kita mau cari ini kan? Oke ya, saya nggak usah ganti ke angka ya. Tadi kalau secara ini, kalau secara fisika kita nggak boleh masuk angka dulu. Karena J itu dengan J, I dengan I gitu. Oke, saya hapus ya. Nggak boleh ganti ke angka. Saya tulis ini I aja. Ini J. I, J. Yang kita mau cari ini ya. Ini semua sama kan? Berarti boleh saya tulis karena ini sama, berarti saya tulis M saja ini. Oke. Kalau saya munculkan, boleh saya tulis oke, ini M-nya saya coret. Oke ya. Ini hanya tulisan saja. Nah, vektor kan kalau kita matematika vektornya kita tulis gini ya. Kalau vektor tambah misalnya gini, tambah vektor min 1, 2, kan ini tambah ya. Enggak. Otomatis ini biasanya orang tidak terpisah pada I sama dengan I gitu. Lihat. I dengan I, J dengan J. I-nya sini berapa? Tadi 0. Ini berapa? Berapa sih? 1,2. Ingat ya. Jadi saya tulis gini biar tahu. Nah, di sininya kita tanya ya. P2 I ini J. Di sini berapa kan ini? I-nya 0,6. 0,8. Ingat ya, ini J. Oke. Nah, barulah nanti kita kategorikan ini yang punya ini punya. Terus yang ini punya J, ini punya J. Ini punya J. Nah, kita cari yang ini 0 V2I 0,6 sehingga V2I pada sumbu I-nya ini pindah jadi 0,6. Terus yang kedua yang kotak 1,2 sama dengan V2J tambah 0,8 sehingga V2 yang sumbu J ini jadi V2J jadi ini adalah 0,4 sehingga saya tahu, nah sini kalau negatif 0,6 0,4. Nah untuk mencari V2 aksennya berarti harus simultan dari 0,6 0,4 itulah. Jadi vektor itu ingat ya, ini dengan yang ini dengan ini, yang ini yang ini yang J ya semuanya yang J. Cuma penulisan dalam fisika itu kayak antara orang matematika fisika kayak bertengkar gitu. Matematika bapaknya, fisika mamanya, komunikasinya nggak bagus. Di matematika kita tulisnya sering begini, ya, penjahat, gitu kan? Pakai 2, 4 gitu kan? Fisika berubah, dia pakai vektor satuan. Ditulis 2I tambah 4J, dia pakai vektor satuan. Ini dalam fisika. Kayak gini lah. Sebetulnya ini harus saya tulis I ya. Nah, saya tulis I.
Saya nggak mau ada kesalahan nih. Ini harusnya saya tulis J ya, tolong ya. Ini saya tulis J, tolong ya, tolong ya. Ini harus tulis J, ini harus tulis I, ini harus tulis J, oke? Ini harus tulis I, oke ya? Jadi bukan hanya menulis kecepatan, tapi harus I-nya masih ada. Oke? Sehingga baru kita masuk ini. Oke ya, mari ya. Berarti V-nya berapa? Ini gini kan. V2 sekian. Arah mana? Yang I. Berarti yang ini. Sini atau sini? Yang sumbu X. Nanti ini akan memudahkan saat kita mencari yang lain. So, tadi kan sudah kamu. Oke, saya ulangi. Kalau pada benda yang SMP waktu kita belajar tentang hukum Newton, itu seperti ini. F menempel ke suatu massa, kayak saya ada mobil gitu kali ya, aku dorong terus itu mobilnya kan nempel F-nya. F-nya ini bisa menyebabkan perubahan kecepatan. Untuk F yang tidak nempel, kita ngomong momentum. Bukan F yang menyebabkan perubahan, tapi kita ngomong impuls. Kalau sini F menyebabkan perubahan kecepatan, sini yang mirip dengan F kita ngomong impuls itu menyebabkan perubahan momentum. Itu bedanya. Nah, perubahan momentum apa? Sigma P itu apa? P2 dikurang P1, gitu kan? P itu apa, Pak? M kali V2 kurang M kali V1. Karena bendanya memantul kayak gitu, berarti M-nya sama, kan gitu ya? Nah, V ini harus dalam bentuk I dan J, kan kan? Dalam fisika. Oke, jadi ada Vx, Vy. Tahu kan? Jadi selanjutnya Vx saya sebut apa? V sin ini, oke? Ini J. Oke ya? Sedangkan yang di sini Vx aksen saya sebut apa? Sama ya, teringat? Apa itu? X berarti yang kok X ini Vy ya? Ini Vx ya. Oke ya. Vy aksen apa berarti? Cos ya. Berarti yang ini kan, Vx kan berarti cos kan, teringat? Yang ini kan, yang ini. Oke kan? Berarti apa? Sin ya. Sin ya. Apa? Kita sebut apa? V sin. Ini kacamata bersamaan. Ini kacamata bersamaan. Padahal dia mau lentik sempurna. V sin apa? Ini saya anggap sebagai I. Apa lagi? Vy-nya adalah betul nggak sih? Vy cos betul ya? Ini sebagai J. Jadi saya masuk ke sini lah. Aku masuk ini ya, ke sini. Jadi kita tulis gimana nih? M P1 nya apa? P2 nya apa? Hah? Yang dua berarti aksen ya, kayak aksennya gitu ya. Ini saya ngomong, ya ini yang V yang biasa. Oke. Ada dua kan? V-nya. Di situ. Yang tidak ada, yang aksen berarti ini ya, kita tulis. Oke. Coba lihat positif negatifnya. Ada positif negatifnya? Dia ada salah kan? V-nya berarti negatif ya. V-nya mana? Terus negatif. Oke. Karena dia ke bawah. Kalau sini positif, betul ya? Nanti saya mau masukkan sini ya. Nanti kalau udah dapat ini saya masukkan sini. Ngerti nggak? Oke, saya cari ini dulu ya.
Berarti kalau saya tulis yang V yang set apa? Yang ini dulu, ya, V apa? V sin alfa I tambah V cos alfa J. Dikurang M apa? Yang I punya V sin alfa I kurang V cos alfa J. Ini saya keluarkan berarti M, boleh saya tulis V sin alfa I tambah V cos alfa J. Oke ya, kurang ditambah ya, berarti V sin tambah V cos alfa J, gitu ya. Ada yang bisa dihilangkan? V sin alfa I. Ini ya, betul. Hilang ya? Berarti ini jadi M 2 cos alfa I J. Gitu ya? Betul. Oke, baru saya masuk ke sini. Nah, ditanya F-nya. F kali T itu adalah ini M 2 V cos alfa J. Ya udah, berarti F-nya apa? M 2 V cos alfa J per T. Gitu aja. Hanya membedakan diri terulang-ulang. Kalau kamu mau masuk UI UGM ITB ya. Nampak? Betul gak? Oke ya. Dan sekian banyak yang fisika, ini termasuk yang sudah mulai saya pahami dengan baik. Nanti ada yang nggak gerak, apalagi kira kelas 11 atau 12 sudah belajar tentang hukum relativitas. Jadi kalau sosok ini muncul, saya berharap udah bisa benar lah. Cobalah untuk belajar lebih rajin. Anak pembimbing. Jadi kita pakai konsep P sebelum lari sama P sesudah lari. Pertanyaannya ini perbedaan yang dialami oleh rakit selama orang tersebut berlari adalah, jadi orang itu masih lari, mungkin lari selama orang itu lari. Saya nggak tahu larinya berapa T-nya, saya nggak tahu. Oke. Nah, artinya S-nya itu adalah S rakit tanah. S rakit tanah adalah S rakit tanah kali waktu. Sini dia mau waktunya T. Enggak ya? Oh, nanti saya cari T-nya. Berarti kita harus ada T-nya nih, sama ininya. Oke, berapa momentum awal? Berarti dia diam, kapal diam. Berarti 0 ya. Nah, gitu kan? Kalau sebelum dia lari kan, berarti dia diam, kapal diam. Berarti ininya 0. Ya. Nah, kalau dia setelah lari, gimana momentumnya? Gimana momentumnya gimana? Halo, gimana? Setelah dia lari? Cobalah. Langsung aja, momentumnya gimana maksud saya? Nggak usah dihitung. M-nya masa 60 kali V 2 meter. Ya, berarti masing-masing lah. Saya boleh ngomong masing-masing ya momentumnya. Oke? Masing-masing momentumnya. Cuma tapi, nah ini yang bahaya, sangat bahaya. Bagaimana dengan masanya? Oke, gini lah, kita bahas gini adalah momentum
setelah atau selama lari. Setelah lari T sekon. Gimana momentumnya? Tentu kan kita tahu M kapal, M rakit kali V rakit gitu ya. Nah, ini rakit apa nih? Kita mau hitung momentum, berarti momentum tak tanah. Momentum berarti tak semua terhadap tanah. Rakit tanah. Kita mau tak rakit tanah ya, ambil rakit tanah. Tambah apa? Kan momentumnya kan ada dua nih. Gimana? Hah? Masa orang M0 kali orang tanah. Gitu ya. Sudah saya ngomong momentumnya semua terhadap tanah. Kita ada di bumi, ada momentum karena ada di bumi, di ruang angkasa nggak ada momentumnya, momentum relatif. Bagaimana lagi? Coba, jelasin. Ya kan udah sama nol nih. Maksud saya yang ini apa lagi yang kamu ngomong? Karena masanya sama jadi gabung. Karena masa saya sama, ini sama kan katanya kan? 50-50 berarti 50 VRT tambah VOT, gitu ya. Ini sama dengan kalau saya masukkan sini 50 VRT tambah VOT, gitu ya. No, gitu. Gitu. Lanjut. Oke. Pindah ruas yang ini ya. Jadi saya anggap sini aja ya. Bagi ini sama aja dengan 0 sama dengan VRT. Karena kalau mau 0 tentu ini kita anggap 0, betul nggak? Oke ya. Kayak matematika lah ya. Saya pakai matematika. Saya nggak mau pindah-pindah ya. Oke. Berarti VRT tambah VOT. Berarti gimana? VOT negatif dari VRT. Ada ya? Sudah? Belum? Kalau negatif ini boleh saya. Nah, coba kita mau apa? Kita mau apa? VRT. Berarti kita harus VRO mungkin tambah dengan VOT. Ini ya. Jadi saya R tadi ya. VRO berapa? Berarti kan sama gitu ya. Ini kan sama. Berarti boleh satu kan? Sama gitu ya. Ini sama. Jadi gimana nih? Gimana nih? Coba ya. Berarti VRT yang letak tanah sama dengan kok orang ke tanah sih? Oh, orang tanah ke tanah. Oh iya betul ya. Berarti kalau gitu saya gantikan ini gitu. Halo. Rakit. Ya, lanjut. Coba lah. Tak ngerti nanti dikasih tahu lah. Ini sudah ada. Apa guna ini? Coba mikir. Apa guna ini? Nah, ada guna ini. Apa guna ini? Berarti kalau gitu VOR itu berapa? 2 bagi T. Ya. Betul? Ada gunanya dong. VOR mana? Berarti kalau begitu ini boleh tulis apa nih? Hah? Apa? Negatif, betul kan? Betul kan? Negatif dong, karena dia OR ini RO.
Negatif dong, berarti negatif 2T. Gitu ya. RT. Kalau ini apa? Negatif. Negatif? Gitu ya? Oke, jadi apa yang kamu lakukan? Jadi VRT berapa? Pertama 2 Hah? VRT sama dengan Berarti ini 2 VRT sama dengan negatif 2 VRT. berarti ini saya coret-coret gini dong ya. Betul ya? Tinggal mau masukin kan? Berarti berapa kalau gitu? Hah? Min negatif per T kali T. S rakit tanah. Berarti dapat negatif 1. Aduh. Apa artinya negatif 1? Artinya dia mundur 1 meter. Karena sini mundur. Kan ini ada gunanya kan? Nah. V itu apa? VOR kan artinya SOR bagi T gitu ya. Atau S ini kan SOR tahu 2 meter kan? Berarti VOR-nya adalah 2 per T. VOR, ngerti ya? Nah, dari sini kita biasa tahu lah yang dari sini. VOR yang kita mau RT. Berarti ini negatifnya. Nah, sedangkan ini sama nilainya dengan ini. Ganti. Kita mau cari VRT kan? Ketemu berarti. Nah, VRT-nya ternyata udah setengah T. Ya udah 3 kali lah. VRT kali T kan? Kalau jalan kan VRT kali T kan? Ya. T, ya udah dicoret.